Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indri selaku dosen pada kelas perkuliahan Ekonomi dan Perdagangan Internasional. Berikut merupakan video untuk tatap muka yang kedua. Baik, rekan-rekan mahasiswa, untuk tatap muka yang kedua, kita akan jauh lebih mengulas terkait teori ya, yang membahas perdagangan internasional, di mana pada tatap muka yang pertama sebelumnya, teori ini juga sudah sempat kita bahas, tapi mungkin belum begitu dalam. Nah, sekarang kita perjelas lagi. Jadi ruang lingkup untuk tatap muka yang kedua, ini ada teori keunggulan absolut dan juga teori keunggulan komparatif. Adapun tujuannya, harapannya mahasiswa dapat memahami konsep dasar teori perdagangan internasional dan apa saja sih kegiatan pada ekonomi internasional. Tentunya di akhir akan ada kuis yang dapat kita jawab ya di kolom komen maupun nanti di kelas tentang seperti apa sih lingkup ya dari teori-teori yang akan kita bahas pada hari ini. Teman-teman, untuk teori yang pertama, kita akan mengulas kembali mengenai asumsi teori keunggulan komparatif ya. Jadi, teori ini ciri-cirinya adalah terdapat dua negara dan juga dua jenis barang yang akan diperdagangkan. Lalu sifat perdagangannya juga bebas, jadi tidak harus terikat pada satu negara tertentu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah melakukan perjanjian kerjasama maupun untuk melakukan pertukaran ataupun perdagangan internasional ya intinya. Jadi bebas ya satu negara itu jika mereka menyetujui akan ada dua barang yang akan diperjualbelikan ya dipersilakan. Lalu terdapat mobilitas tenaga kerja yang sempurna di dalam negara namun tidak ada mobilitas antar dua negara. Sehingga salah satu negara akan mengalami kekurangan akan mobilitas tenaga kerja dan membutuhkannya dari negara lainnya. Lalu biaya produksi juga sifatnya konstan. Kemudian ketika dijual ke negara asing atau ke negara luar tadi ya, dia akan jauh lebih mahal dan tapi tentunya negara yang akan membeli tidak mengalami atau tidak mendapatkan kenaikan harga sesuai dengan perjanjian ya mereka di awal untuk menjual barang tersebut. Lalu tidak ada biaya transportasi, ini tadi negosiasinya ya jauh lebih diuntungkan, lebih murah dan tidak ada perubahan teknologi dari sifatnya barang yang sudah dibeli dari negara asal tersebut. Nah, selanjutnya ini jika kita ilustrasikan ya teman-teman ke dalam sebuah contoh kasus. Nah, untuk contoh kasus yang pertama ya, contohnya di sini ada negara Iran, lalu ada negara Bangladesh. Nah, Iran dan Bangladesh merupakan kedua negara yang memiliki kesamaan dalam memproduksi permadani dan juga sutra. Nah, namun dalam ilustrasi kasus ini ya, bahwa ketika negara Iran ini dapat memproduksi untuk 1 meter sutra itu sama dengan 0,8 permadani. Jadi panjangnya 1 meter sutra itu dapat membuat permadani dengan panjang 0,8 meter. Jadi dia nggak 1:1 ya. Nah, kemudian kalau di negara Bangladesh di sini untuk 40 menit per meter ya, dia dapat menghasilkan sutranya itu hitungannya 1 meter sutra sama dengan 1,25 meter per madani. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, kemudian dari kesimpulan tabel ya yang dapat kita lihat pada ilustrasi kasus berikut ini, tabel tersebut dilihat jumlah waktu yang digunakan tanpa memperhatikan perbandingan dasar tukar domestik antara permadani dan sutra di kedua negara. Jadi kita nggak bilang tentang biaya maupun kita nggak bilang tentang nilai kursnya ya. Dan kemudian berdasarkan teori keunggulan komparatif, perdagangan antara Iran dan juga Bangladesh masih tetap akan terjadi. Karena apa? Karena secara komparatif di mana Iran memiliki keunggulan atas sutra dan Bangladesh memiliki keunggulan atas permadani. Jadi dari segi cara bekerjanya mungkin yang di Bangladesh itu jauh lebih baik daripada yang ada di Iran. Tapi dari segi konsumsi atau dari segi produksinya permadani yang di Iran itu jauh lebih baik daripada yang ada di Bangladesh. Nah, kemudian ada ilustrasi yang kedua. Jika kita lihat ya dari DTD itu dasar tukar domestiknya. Jadi ini dasar tukar domestik ini membandingkan ya. Dari ilustrasi ini dapat kita ketahui
Negara Iran, harga sutra lebih murah dibandingkan harga permadani. Jelas ya tadi karena, untuk 1 meter sutra itu hanya dapat menghasilkan 0,8. Jadi kenapa, sutranya jauh lebih murah. Dan karena ongkos produksinya hanya 24/50 atau 48% dari ongkos produksi sutra di Bangladesh ya. Jadi, ini perbandingan 24/50 ya. Nah, karena itu pasti, di negara Iran ya, di sini harga sutranya jauh lebih murah dibandingkan permadani. Maka si Bangladesh biasanya akan membeli memberi, sutra, ya benar ya, sutra yang ada di, negara Iran dibandingkan di negara Bangladesh gitu teman-teman. Nah, tapi nanti untuk, kualitas permadani tentunya yang jauh lebih baik adalah di negara Bangladesh. Nah, ini dia hasil dari misalnya beli, sutranya di negara Iran, kemudian dia kelola di negara Bangladesh, maka sebenarnya Bangladesh bisa jauh lebih banyak, memproduksi permadaninya. Tapi tentu dengan banyaknya jumlah permadani nanti yang akan ia produksi, itu pun akan berpengaruh sama berapa jumlah, sutra yang dia butuhkan dari negara Iran. Nah, kemudian, teori keunggulan komparatif ini memiliki kelemahan ya teman-teman. Kelemahan dari teori keunggulan komparatif di sini disampaikan oleh David Ricardo bahwa akibat perbedaan fungsi produksi atau tenaga kerja menimbulkan perbedaan produktivitas ataupun perbedaan efisiensi di antara negara-negara sehingga terjadilah perbedaan harga. Tadi udah tahu ya, semoga dari ilustrasi kedua tabel tadi dapat, melihat berapa perhitungan bahwa jumlah produksi tenaga kerja yang ada di Bangladesh itu jauh lebih baik daripada yang ada di Iran, gitu. Nah, kemudian perdagangan internasional tidak akan terjadi jika faktor produksi atau efisiensi di kedua negara sama karena harga barang yang sejenis akan menjadi sama di kedua negara tersebut. Nah, kenapa dijelaskan seperti itu? Karena ketika, misalnya si Bangladesh akan membeli sutra di Iran dengan harga yang sama atau mungkin dengan kualitas yang sama seperti di negaranya, ketika dia bawa ke negaranya tentunya akan menghasilkan, panjang permadani yang juga sama. Tapi kan kenyataannya yang ada di negara Iran itu jauh lebih murah dibandingkan yang ada di negara Bangladesh. Oleh sebab itu ketika Bangladesh mau, memproduksi permadani dengan jumlah yang banyak maupun, panjangnya juga yang jauh lebih, baik gitu kan ya, maka dia akan membeli dengan, faktor produksi yang termurah yaitu yang ada di Iran. Nah, apa yang kemudian diuntungkan dalam hal ini ya, tentunya Iran hanya merasa bahwa negaranya jumlah sutranya jadi jauh lebih banyak diminati oleh negara Bangladesh. Tapi dari segi produksi permadani untuk negara, Iran ini tidak melakukan transfer produksi maupun transfer, teknologi terhadap apa yang mau dia produksi untuk permadaninya. Nah, kemudian yang disampaikan oleh David Ricardo, kenyataannya walaupun faktor produksi, sama ya di kedua negara tersebut, ternyata harga barang sejenis dapat berbeda. Sehingga perdagangan internasional tetap saja dapat terjadi. Tadi berarti yang jauh lebih banyak diuntungkan sebenarnya di sini kita lihat adalah negara Bangladesh. Nah, dalam hal ini teori klasik tidak dapat menjelaskan mengapa dapat terjadi perbedaan harga di antara kedua negara walaupun faktor produksinya juga sama. Di sini hanya terlihat bahwa kemampuan untuk mengolah atau mengubah dari sutra menjadi permadani, tidak dijelaskan kelemahannya seperti apa untuk salah satu negara tersebut. Nah, kemudian teman-teman, kita beranjak ke teori yang kedua ya. Di sini teori yang kedua tentang teori keunggulan absolut. Nah, teori keunggulan absolut ini dijelaskan oleh tokoh ekonom atau bapak ekonom kita yaitu Adam Smith. Sebelumnya juga sudah saya bahas di pertemuan yang pertama bahwa bukunya The Wealth of Nation itu memang menjelaskan tentang bagaimana suatu negara dia bisa kaya dan dia juga bisa berproduktivitas ketika tenaga kerjanya itu baik, dalam artian dia selalu memberikan kenaikan pada PDB dengan, peningkatan jumlah produktivitas tenaga kerjanya. Nah, dalam buku The Wealth of Nation ini akan terlihat kemampuan suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dia mampu untuk mengelolanya dengan baik. Nah, tentu saja tidak hanya sekedar menjual kepada negara lain, tetapi juga harusnya dapat mengelola dan memperdayakan tenaga-tenaga kerja yang ada di negaranya dan,
dia nantinya akan meng-create barang tidak hanya barang mentah, tapi dari mentah bagaimana caranya untuk menjadi barang jadi tadi ya. Nah, kemudian untuk menghasilkan suatu barang dan jasa itu per unit dikatakan sangat sulit ya. Karena kemampuan sumber dayanya ini pasti jauh lebih sedikit. Karena tadi ada keterbatasan kalau di teorinya Solo ketika teman-teman mengetahui ada simbol A di situ adalah knowledge, mungkin dari awal Adam Smith itu sudah menjelaskan tadi bahwa kemampuan sumber daya di sini terbilang rendah. Kenapa rendah? Karena memang ada keterbatasan untuk porsi berpikir, lalu kemudian kemampuan sumber daya manusia dari segi mentransfer teknologi atau menerjemah teknologi dan juga knowledge yang ada itu berkurang. Sehingga dibutuhkan oleh negara-negara lain ya untuk kita mentransfer teknologi maupun transfer knowledge dan kemudian dapat memperbaiki sumber daya manusia yang ada di negaranya gitu. Jadi kalau misalnya sedikit keluar dari topik ini, sempat saya dengar di radio ya, radio nasional gitu, bahwa Menteri Keuangan meminta bahwa seluruh masyarakat gitu ya, atau mungkin para penerima beasiswa LPDP untuk pulang dong gitu ke Indonesia untuk memperbaiki negara Indonesia dan mentransfer knowledge-nya. Itu tadi, transfer knowledge yang dia dapat dari negara asing, dia harus bawa pulang ke negaranya dan untuk memperbaiki keadaan yang ada di negaranya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat dari kalimat yang dikutip ya, bahwa Adam Smith sudah meramalkan hal yang seperti itu, bahwa suatu negara pasti akan memiliki keterbatasan dari segi sumber daya manusianya. Nah, kemudian pada teori keunggulan absolut ini ya, bahwa dalam produksi barang, jika terjadinya suatu produksi, karena biaya yang diperlukan untuk menghasilkan secara mutlak lebih murah dari negara lain. Hampir sama seperti yang komparatif tadi ya, bahwa Adam Smith bilang kalau kita mau produksi, itu biayanya lebih murah dan ketika kita jual, kita dapat menaikkan harga. Dan orang asing pun hanya mengubahnya dari yang tadi, mungkin belum 100% jadi, masih setengah jadi menjadi barang jadi gitu. Tapi jangan sampai menjual dari barang yang mentah ke barang jadi untuk ke luar, karena nanti potensinya untuk negara asal yang memiliki sumber daya itu pasti akan tergerus dan itu akan merugi. Kemudian Adam Smith berpendapat bahwa agar output dunia dapat optimal, maka masing-masing negara harus memproduksi barang dan jasa di mana negara tersebut memiliki keunggulan yang absolut gitu teman-teman. Nah, keunggulan absolut ini adalah keunggulan yang tidak dimiliki sama negara lainnya. Kemudian terdapat beberapa asumsi-asumsi ya untuk menjelaskan dari teori keunggulan absolut ini. Yang pertama adalah faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja, karena memang tadi basically dia berharap kemampuan sumber daya manusianya dapat ditingkatkan ketika memproduksi suatu barang. Nah, lalu kualitas barang yang diproduksi kedua negara ini juga biasanya akan memiliki kesamaan, tapi tentunya akan memiliki perbedaan dari segi sumber daya manusia yang mampu untuk mengelolanya. Nah, kemudian pertukaran dilakukan secara barter tanpa uang dan biaya transportasi juga masih diabaikan. Tapi teman-teman, untuk teori ini kita nggak bisa untuk merefleksikan dalam keadaan yang memang terjadi saat ini di Indonesia. Karena ketika teman-teman membaca poin ketiga dan juga poin keempat di sini, tentunya hal yang berbeda. Hal yang berbeda tadi disampaikan, kalau pada waktu itu memang belum mengenal yang namanya uang. Tapi kan kalau sekarang kita udah ada yang namanya kurs, terus biaya transportasi, tarif, kuota, dan lain-lain. Jadi ini hanya dari dasar atau sejarah teori kenapa terjadinya perdagangan internasional. Tapi ketika kita mau reflection atau kita mau create ke teori yang sekarang, tentunya itu nggak bisa. Karena memang zaman sudah berbeda. Tadi ada nilai mata uang, ada inflasi, ada kurs, dan lain-lain. Tentunya sekarang sudah membutuhkan biaya transportasi. Kemudian kita akan melihat kepada ilustrasi contoh ya, teman-teman, bahwa pada tabel tersebut, di sini kita lihat ada negara Cina dan negara Indonesia contohnya. Cina ini mampu memproduksi beras ya 30 kg itu per hari, dan lalu dia mampu menyediakan barang elektronik 90 unit per hari gitu. Terus Indonesia dia beras 40 kg per hari, barang elektronik 40 unit per hari. Nah, DTD atau dasar tukar domestiknya bagaimana cara menghitungnya? Yaitu untuk 1 kg beras ya sama dengan 1 unit barang elektronik. Sementara kalau di Indonesia 1 kg beras itu bisa setara 3 unit
barang elektronik. Jadi di sini adalah kemampuan dari sumber daya manusianya. Jadi kalau di Cina, ketika sumber daya manusianya itu mampu untuk memproduksi 1 kilogram beras, yaitu sama aja kayak satu sumber daya manusia itu memproduksi 1 unit barang elektronik. Nah, kalau di Indonesia, manusia yang dapat memproduksi 1 kilogram beras ya, jadi itu sama saja sudah memproduksi 3 unit barang elektronik. Nah, kalau kita lihat dari tabel tersebut, terlihat bahwa Indonesia mampu memproduksi beras lebih baik daripada Cina. Karena perbandingannya 1 banding 3 gitu. Dan jumlah berasnya juga 40 kilogram per hari. Dapat dikatakan Indonesia memiliki keunggulan absolut pada beras. Nah, maka dari itu Indonesia sebaiknya melakukan spesialisasi pada produksi beras, sementara Cina ya spesialisasinya pada bidang elektronik. Karena apa? Karena di sini ada 90 unit per hari. Nah, ketika kedua negara ini memiliki ciri khas absolut ya, yang memang tidak dimiliki satu sama lain, maka dapatlah melakukan perdagangan internasional kepada dua jenis barang yang berbeda. Tapi untuk pertukarannya ya tentunya di jenis yang sama. Misalnya Indonesia penghasil beras, Cina membutuhkan beras. Nah, Cina memproduksi barang elektronik dan Indonesia membutuhkan barang elektronik yang lebih banyak, maka kita meminta kepada Cina. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah kelemahan dari teori keunggulan absolut. Nah, pada teori ini ternyata dikatakan oleh Adam Smith, perdagangan internasional itu bisa terjadi ketika memang salah satu negara ini memiliki keunggulan absolut yang berbeda dengan negara yang akan dilakukan pertukaran tadi ya, perdagangan internasional seperti apa. Nah, bila hanya ada satu negara yang mempunyai lebih dari satu keunggulan absolut, maka tidak akan lagi melakukan perdagangan internasional yang menguntungkan. Contoh tadi kita lihat si Iran dan juga Bangladesh. Bagaimana sebenarnya Bangladesh selalu membeli produksi sutra di negara Iran, tapi sayangnya tidak mau mengelola menjadi permadani di negara Iran. Dia tetap akan mengelola permadaninya di negara dia gitu. Tapi Iran nggak mampu untuk menciptakan atau memiliki keunggulan tertentu pada produk permadani karena barang permadaninya tidak jauh lebih bagus daripada negara Iran. Nah, menurut saya dari kedua teori ini tentunya ada kelemahan dan kelebihan ya, sesuai dengan spesialisasi apa atau dari sudut pandang mana yang mau kita lihat. Hanya saja pada saat kita melihat teori keunggulan absolut ini jauh lebih spesifik ya tadi karena disebutnya absolut, spesifikasi absolut yang memang harus menguntungkan kedua belah pihak. Nah, yang namanya perdagangan ya memang tentunya harus menguntungkan kedua belah pihak tadi ya teman-teman. Lalu berikutnya saya memiliki kuis untuk teman-teman semua ya. Bisakah kamu memberikan contoh dari kedua teori yang sudah dibahas ya pada pertemuan hari ini? Di mana tadi saya menjelaskan di awal tentang teori keunggulan komparatif dan yang satu lagi adalah teori keunggulan absolut. Bisakah Anda memberikan contoh negara-negara mana ya yang memang memiliki sifatnya barangnya itu dia hanya dapat selalu dibeli atau dia hanya dapat memproduksi. Jadi dia hanya terus barangnya dibeli orang tapi dia nggak mampu memproduksi jauh lebih bagus. Sementara di negara luar barangnya dapat diproduksi jauh lebih bagus gitu. Berarti kan tadi ada kerugian ya. Nah, sementara contoh yang lainnya adalah seperti yang disampaikan oleh teori keunggulan absolut di mana kedua negara mampu untuk memiliki perbedaan ya, perbedaan dari segi keunggulan absolut dan mereka akhirnya bisa menguntungkan di jenis barang yang berbeda. Nah, kemudian di sini adalah referensi yang teman-teman bisa baca ya selanjutnya. Pada referensi ini akan menjelaskan lagi jauh lebih detail terkait tadi materi-materi yang sudah saya jelaskan. Jadi kiranya kalau teman-teman ingin mengulik, membahasnya jauh lebih jelas ya, lebih dalam, silahkan untuk membaca referensi-referensi berikut. Ini teman-teman tadi sudah kita contohkan, ilustrasikan ya bagaimana tadi teori dari keunggulan komparatif yang pertama dan yang kedua adalah teori keunggulan absolut. Untuk yang komparatif, teman-teman bisa melihat ilustrasi bagaimana Iran dan Bangladesh sebagai dua negara yang memang terkenal pada produksi sutra untuk penghasil permadani atau mungkin bisa menjadi penghasil fashion seperti pakaian, kain dan lain-lain gitu ya dari sutra tersebut. Nah, kemudian
Untuk teori keunggulan absolut, teman-teman juga bisa melihat bagaimana Indonesia memang kaya akan produksi padi dan itu sangat menguntungkan dan sangat membantu untuk negara Cina dan kemudian Indonesia juga, dibantu oleh Cina dan sangat diuntungkan oleh negara Cina dengan adanya barang elektronik tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat kita lihat pada, pemahaman 2 teori terkait perdagangan internasional pada hari ini, teman-teman dapat mengetahui bahwa memang yang namanya perdagangan, ingat ya, yang namanya perdagangan itu pasti harus memberikan keuntungan. Nah, ketika memang salah satu negara tidak dapat diuntungkan atau mungkin mereka jauh lebih, banyak hanya diambil barang produksinya, terus kemudian dia tidak mendapatkan, hasil yang jauh lebih baik ya, maupun peningkatan pendapatan dari negaranya, tentunya ini bukan kita sebut sebagai perdagangan internasional yang kedua belah pihak sama-sama, win-win gitu atau, sama-sama diuntungkan tadi. Nah, kita harus menghindari bagaimana jenis perdagangan yang harusnya, dia hanya menghabiskan barang produksi dalam negeri kita saja. Karena tentunya sekali lagi yang namanya perdagangan ini harus menguntungkan kedua belah pihak. Kalau hanya satu pihak yang diuntungkan, ya ini sama saja seperti, negara lain atau pihak lain hanya numpang produksi di negara yang memiliki, sumber daya alam yang melimpah tadi. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan pada video pembelajaran tatap muka yang kedua ya, pada mata kuliah Ekonomi dan Perdagangan Internasional. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe, channel YouTube ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.